Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan hasil pembelian atau pembelanjaan sekolah untuk keperluan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, yang akan diselenggarakan simulasinya pada bulan ini. Apa sih kebutuhan untuk merangkai lab komputer, kebutuhan untuk AKM, untuk penyelenggara AKM, supaya berjalan dengan baik dan normal. Di antaranya harus mempunyai PC. Kebetulan di sekolah ini mempunyai 4 laptop, kemudian 2 PC, satu PC CPU, kemudian desktop yang menyatu antara CPU dan monitor. Dan hasil pembelian kemarin kebutuhan untuk keperluan membuat lab komputer, untuk berjalannya kegiatan AKM dengan normal, yang diperlukan yaitu kita lihat dulu barangnya. Oke, ini kemarin saya beli dari Parigi. Apa saja isinya? Mari kita lihat, kita bongkar semuanya. Standar dari AKM itu sendiri yaitu harus mempunyai PC 8 GB RAM-nya. Kemudian minimal disesuaikan dengan keadaan jumlah anak. Ada berapa, mau diberi sesi berapa, sesi 1, 2, 3 atau semua. Kemudian di sekolah ini yaitu mengambil sesi 3 karena dengan sesuai kebutuhan atau alat-alat yang terbatas. Nah, ini alat-alat ini yaitu untuk menghubungkan internet ke laptop, ke beberapa laptop, supaya tidak menggunakan wireless, karena wireless itu kadang-kadang suka putus nyambung gitu, seperti hal-hal yang lainnya. Kita lihat di sini, kita bongkar apa saja kebutuhannya untuk membuat lab. Dari yang pertama, ini dia, kelihatan? Ini adalah UPS atau power saver. Apa kegunaan dari UPS tersebut? Yaitu untuk menyimpan daya ketika pas mati lampu. PC itu kan tidak menggunakan baterai, jadi harus dengan UPS, ya, line interaktif. Ini kegunaannya untuk menyimpan data, supaya data ketika mati lampu itu tidak hilang, bisa di-save. Biasa ada buku panduan tentang. Nah, di sini saya membeli UPS itu mereknya Prolink dengan daya
kapasitas kena 150 VA, input 140 sampai 300 Watt, frekuensi 5 Hz sampai 6 Hz, fase single plus GND. Ini buku panduan dan garasi. Kemudian kita lihat isinya. Caranya begini. Ini kan berat, ada sekitar 5 kilo. Kalau diangkat itu susah. Caranya dibalikin, kemudian diangkat dusnya. Tidak ada lagi. Kosong. Sudah tersambung kabel. Ini dia kawan. Inilah yang disebut dengan UPS. Kenapa sekolah memilih ini dengan kapasitas atau apa namanya? Kapasiti 650 watt, cukup untuk 2 PC karena sekolah ini hanya mempunyai 2 PC. Di sini ada tombol power biasa. Biasanya ketika menghidupkan PC itu yang pertama ditekan itu adalah kalau ada yang mempunyai UPS harus ditekan power UPS dulu. Inilah penampakannya. Dan lubangnya ada 2 lubang, cukup untuk 2 PC. Nah, ini mampu bertahan atau menampung daya berapa? Di sini kita lihat. Di sini mampu menampung. Nah, ini baterai tipe 12 volt 8.2 HE 1 PC. Untuk 1 PC 8 sampai 30 menit depending on load. 2 atau sampai dengan 4 jam recover to 90% capacity. Nah, mungkin ini 1 PC-nya itu cukup untuk menghidupkan 1 PC untuk menghidupkan 30 menit. Nah, ini sudah UPS. Kita beralih ke yang lain. Dikarenakan di sekolah ini hanya ada 6 PC yang bisa digunakan, yaitu saya membeli mouse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saya membeli 6 mouse. Ya, ini wajib. Karena dengan mouse touch atau yang ada di laptop itu akan susah. Ini standarnya harus pakai mouse. Karena nanti dalam AKM itu ada sistem atau ada soal-soal di drag, pencocokan. Oke. Beserta alasnya, saya membeli 5. Hanya 5 saja. Proktor gak usah diberi. 5 untuk alat mouse. Ini namanya adalah apa ini? Human
body and inner design easy and comfortable. Pad for mouse pad. Mouse sudah, alasnya sudah, kita simpan di sini. Selanjutnya yaitu ada kabel LAN. Ini 20 meter, menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Dan konektor LAN SJ. Nah, ini dia yang namanya konektor SJ. Kegunaannya untuk apa? Itu yang wajib harus kalian ketahui, rekan-rekan ketahui, Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa yang paling penting adalah mempunyai akses internet baik dari IndiHome, Simaya dan sebagainya. Dan kabel ini gunanya untuk kabel, bukan narik kabel. Supaya apa? Supaya stabil. Untuk menguatkan internet supaya lebih stabil, yang kalian butuhkan, rekan-rekan butuhkan untuk menyambungkan ke PC-PC-nya adalah ini. Ini adalah TP-Link atau disebut dengan switch port, berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lubang. Cara pakainya bagaimana? Cara pakainya dari internet colokan ke lubang SJ, kabel lubang SJ. Kemudian untuk PC dari 2, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, 6, 7. Nah ini untuk menyambungnya dengan kabel LAN dan apa ini, konektor LAN atau SJ. Kemudian ini udah tadi. Kemudian udah itu aja, kosong, dan harganya hemat sesuai dengan kebutuhan. Ini mungkin alat-alat yang akan digunakan untuk merangkai sebuah lab komputer nanti setelah ruangannya itu sudah diteralis, sudah bebas dari hama-hama yang menyakitkan. Nanti kita pasang ini semua. Cara pasangnya bagaimana? Cara prakteknya bagaimana? Nanti setelah semuanya beres ya. Tapi saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkannya. Cara menghubungkannya misalkan kalian punya akses internet. Oke. Ambil kabel dari LAN tersebut. Kemudian masukkan ke konektor SJ ini. Kemudian sambungkan ke modem dari layanan tersebut. Ini ujung ke modem, kemudian
ujung satunya lagi yang ini ke power hub, switch hub ke nomor 1. Setelah dihubungkan, kemudian memotong kabel tersebut, memasukkan konektor lagi, masukkan ke sini, ujungnya lagi ke PC, tentunya ke PC, ke laptop, ke desktop itu all-in-one. Tuh contohnya seperti itu, dirangkai. Ini sudah, penjelasan sudah, dan langsung kita akan mempraktekannya beberapa minggu kemudian. Oke, mungkin ini part ke-1 ya. Part ke-1, kebutuhan menyesuaikan ketentuan AKM untuk kelancaran AKM, asesmen kompetensi minimum, yang diselenggarakan oleh negara dan program Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan. Mungkin itu saja. Ada UPS, kemudian alas MOS, power hub, kabelan, kemudian ada konektor SJM. Kemudian jika tidak mempunyai kabel listrik, diusahakan ya kabel listrik itu yang kualitas bagus untuk menampung beberapa konsumsi, untuk menampung beberapa daya biar tidak meledak. Jangan memakai kabel yang rambut. Saya sarankan memakai Shigeru biar stabil, kebutuhan menyesuaikan kebutuhan PC. Karena sudah ada di kelas, yang dibutuhkan satu lagi yaitu, saya belum membelinya, yaitu terminal bisa 2 lubang, 3 lubang dan sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhan aja. Yaitu kita tunggu bagaimana cara merangkainya. Mungkin video ini sampai di sini ya. Tidak ada lagi yang saya jelaskan karena sudah tidak ada. Udah, ini aja. Ini yang saya beli kemarin dari Parigi Karangbenda. Kepada seluruh sekolah penyelenggara AKM di tahun ini, mudah-mudahan lancar ya. Tidak ada kendala, tidak mati lampu, tidak mati internet. Kemudian jangan panik, karena mungkin kegiatan ini merupakan program baru dari Pak Nadiem Makarim untuk siswa di kelas 5. Kalau SMP itu di kelas 8 dan kelas 11, SMP, SMA kelas 8, kelas 11. Mudah-mudahan berjalan dengan baik, tidak ada kendala, dan mudah-mudahan kita sedang dilanda dengan musibah, yaitu COVID-19. Dan yang dulu guys, ada orang guys, malu guys.
beresin dulu. Nah, sudah. Begini guys, kalau sedang belajar bicara di depan kamera itu suka grogi. Kalaupun ada orang lain itu sangat malu. Dimaklumi saja. Ini udah semuanya diberesin. Dimasukin ke dalam wadahnya masing-masing. Terima kasih ya. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Kami semua berharap semoga yang terbaik untuk sekolah, untuk negara. COVID cepat berlalu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke? Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbalik.